Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu, masih dengan tema yang sama terkait dengan pilkada dan juga persiapannya. Kalau pandangan Aldi sendiri selaku mahasiswa nih ya, sebaiknya seperti apa sih dari mahasiswa sendiri agar mereka tuh lebih paham terkait dengan proses pilkada? Apakah para calon ini harus jemput bola kepada para mahasiswa atau malah mahasiswa ini sendiri harus berinisiatif nih mencari informasi sendiri? Iya, kalau dari pertanyaan tadi itu harusnya mahasiswa sih yang lebih aktif, yang lebih melek akan informasi. Karena kalau tadi, karena udah tertera tadi itu bahwa para paslon atau para kandidat itu nggak boleh di lingkungan tadi. Jadi itu kayak menjadi masalah kalau hal itu terjadi. Jadi palingan tadi mahasiswa yang lebih melek akan informasi. Para mahasiswa yang lebih aktif dalam melihat apa saja yang disampaikan oleh para kandidat tadi. Baik, tapi kalau memang balik-balik dari inisiatif mahasiswa kayaknya tidak semua ya Bapak ya, mahasiswa memiliki inisiatif, kayaknya perlu dorongan nih dari semua pihak termasuk juga para dosennya. Tadi Bapak juga menjelaskan terkait dengan kategori pemilih ya Bapak ya, ini seperti apa penjelasannya Bapak? Iya, jadi ini masih ada kaitannya dengan masalah krusial yang tadi Agnes bilang ya, money politik dan sebagainya. Kalau kita lihat, memang dari aspek pemilih saya katakan, sebenarnya bukan hanya pemilih gitu ya, terkait dengan money politik itu seluruh sistemik gitu ya. Kalau kita dari awal, katakanlah kan gitu ya, misalnya paslon, atau pasangan, atau calon, entah itu legislatif, gitu, DPR kan juga kan ya. Nah, ini menyangkut ke masalah dinamika di dalam kepartaian, gitu kan. Nah ini harus dilihat. Jadi mulai dari pencalonan aja, gitu ya. Apa iya gratis partai mendukung? Tidak, kan itu ya. Nah, apa ini masuk kategori money politik? Iya, undang-undang kan semua nyebut itu, kan itu kan. Sehingga apa? Sekarang dianggap lumrah, bukan dianggap sebuah kesalahan amoral dan sebagainya, kan itu ya. Ya kalau mau nyalon harus punya duit, itu aja intinya, gitu kan. Ini dan bisa bayangkan, gitu ya. Dalam satu diskusi misalnya katakanlah untuk menjadi anggota DPR pusat diakui gitu ya, itu harus menyediakan paling minimal 30 M. Bayangkan dari mana itu, seperti apa kan itu ya. Dan ini terkait dengan siapa, sehingga apa, yang punya duit aja, entah itu sampai ada yang seorang anggota dewan sendiri nih yang bilang itu siapa, Irma Caniago kalau saya waktu itu. Ya, beliau bilang anggota dewan tuh, wah ada yang secara moral gitu. Yang ini, yang itu, masuk anggota dewan. Kenapa? Yang penting punya duit dan partai mendukung. Itu kalau sudah seperti itu dan diakui, kenapa sih? Kan harus diurai. Artinya money politik bukan kaitannya hanya melulu dengan pemilih, dengan masyarakat. Kan itu pragmatisme itu. Karena sistem yang waktu itu. Kemudian masuk ke dalam masyarakat. Gimana sih? Sekali tadi saya katakan ada 3 kategori ini pemilih itu. Selalu saya katakan itu. 1, pemilih rasional, kan itu ya. 2, pemilih yang emosional, dan 3, pemilih yang transaksional. Yang rasional mungkin kayak sebagian insan kampus akademisi, kan itu ya, yang paham dan sebagainya. Misalnya kayak Aldi tadi, carilah sendiri informasinya, berat kan itu kan, itu kategori rasional, karena pingin-pingin seperti itu kan itu. Cuman berapa persen sih yang rasional itu, kan itu di zaman pragmatis gini. Yang kedua adalah pemilih emosional, karena kekerabatan, karena etnis, kan itu ya, karena apa, agama dan sebagainya. Kenapa? Karena ini yang juga dipost dan sebagainya, kan itu. Nah ini ikatan primordial saya katakan, emosional itu. Nah yang ketiga adalah pemilih transaksional.
Ya kita paham, apa sih yang traksional kan itu kan? Iya kan? Ya kalau yang ngasih amplop ya sudah, saya milih ini. Iya, iya. Karena kalau ditanya itu mau milih siapa sih dari paslon-paslon yang ada, bingung jawaban, sama-sama nggak taunya. Ini nggak tahu ini gimana. Ya, taunya dari baliho kan bagus semua, fotonya kan itu kenal aja foto aja, programnya kenal. Jangankan saya katakan tadi masyarakat awam, masyarakat akademis pun misalnya mahasiswa, kalau ditanya banyak nggak tahu. Itu loh, ini fakta kan itu ya. Saya tadi saya ilustrasikan ya gitu. Nah jadi gimana? Ya sudahlah, pragmatis lagi. Iya. Calonnya pragmatis, pemilihnya pragmatis, ya sudah. Nah kan itu kan. Sehingga bagaimana sih? Nah ini yang berulang berputar-putar. Secara sistemis ini yang saya maksud tadi harus dievaluasi, gitu kan ya. Sejauh mana? Jangan hanya menyalahkan masyarakat pragmatis kan ya. Calon-calon gitu, partai-partai juga seperti itu, itu kan. Makanya banyak orang di daerah itu mereka nggak tahu ya Pak ya. Siapa paslonnya, tapi ketika dikasih sesuatu Ya, iya. baru ayo udah saya milih dia aja gitu Lah, kan, iya. karena terkenalnya ya cuma itu. Jadi hanya kan makanya tadi siapa sih? Pertama kan seseorang yang nyalon itu harus punya aset popularitas, gitu ya, punya populer nih, itu kan. Yang kedua akses politik, partai mana sih kan itu ya, yang mau nyalon, apa yang mau mendukung saya. Yang ketiga akses finansialnya, cukup nggak nih? Kan itu, ada misalnya tokoh yang hebat luar biasa gagasan, tapi popularitasnya nggak ada. Survei yang bicara, Benar-benar. sehebat apapun kalau surveinya jeblok ya sudah nggak akan dipilih kan itu kan. Itu. Sekarang surveinya tinggi, segala macam, tapi nggak ada yang mendukung partainya, mau ngapain? Sama juga kan gitu, ya? Nah itu intinya apa sih? Tadi balik-baliknya adalah punya duit enggak. Nah inilah mau tidak mau money politik berjalan. Sudah jadi hal yang lumrah ya Nah Pak. ini sehingga apa? Masyarakat seolah-olah ya sudah, karena gitu semua seolah-olah tidak ada beban moral, beban apa, apalagi hukuman. Ada nggak kasus yang dihukum? Nggak ada. Iya, iya. Apa yakin karena semua bersih dari money politik? Tidak, dari awal pun sudah money politik. Nah itu yang saya maksudkan. Baik. Nah ini yang harus kita evaluasi, kira-kira itu. Kalau pandangan Aldi sendiri seperti apa terkait dengan mungkin money politik? Karena kan pasti sudah berapa kali memilih Aldi? Kalau milih udah pernah sekali sih, Kak. Oh sekali ya, berarti ini kedua kali nanti ya. Iya. Bagaimana pandangannya? Apakah sudah pernah ya melihat sendiri ya terkait dengan money politik dan serangan Fajar? Kalau itu kayaknya rahasia umum, rahasia umum itu kalau masalah itu. Tapi apalagi di lingkungan mahasiswa kan itu, karena tadi yang kata Pak saya bilang itu pemilih terbanyak itu pemilih yang termuda tadi, para pemuda-pemuda itu pemilih yang terbanyak. Jadi itu menjadi kesempatan juga bagi para paslon kandidat. Iya. Balik-balik bagaimana mereka merangkul ya Bapak ya para pemilih pemula ini. Karena kan juga para pemilih pemula ini ya namanya masih labil ya Bapak ya. Kadang-kadang kalau misalnya diberi pemahaman terkait dengan kampanye negatif, ya ngerti-ngerti aja, paham-paham aja gitu kan. Padahal tidak tahu seperti apa di baliknya gitu ya. Baik, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi setelah jeda pariwara ini tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.